Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Anggi Maulana Nasution, saya dari kelas 12 IPA 11. Membahas soal mengenai limit fungsi aljabar dan juga limit fungsi trigonometri. Nah, pada soal nomor 1 ini merupakan contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Soalnya adalah limit X mendekati 0 sin 5X ditambah sin X per 6X. Oke, kita mulai mengerjakannya ya. Untuk memudahkan, kita jabarkan terlebih dahulu menjadi limit X mendekati 0 sin 5X per 6X ditambah limit X mendekati 0 sin X per 6X. Nah, dari soal ini kita ingat kembali rumus trigonometri yang bentuknya seperti ini. Limit X mendekati 0 sin NX per MX sama dengan N per M, atau limit X mendekati 0 MX per sin NX sama dengan M per N. Ini berlaku juga untuk tan ya. Nah, pada rumus ini sama seperti soal yang kita kerjakan, yaitu limit X mendekati 0 sin 5X per 6X. Berarti ini menjadi 5 per 6. Begitu juga dengan limit X mendekati 0 sin X per 6X menjadi 1 per 6. Jadi hasilnya adalah 6 per 6 sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 1 dikali tan 2X dikurang 2 per sin kuadrat X kurang 1. Nah, karena ada X kuadrat dikurang 1, kita faktorkan terlebih dahulu menjadi limit X mendekati 1, X dikurang 1, X tambah 1. Nah, tan ini bisa kita jabarkan menjadi 2-nya kita keluarin menjadi tan 2X kurang 1 per sin kuadrat X kurang 1. Nah, karena penyebutnya ini sin kuadrat X kurang 1, sin kuadrat X kurang 1 ini bisa kita jabarkan lagi menjadi limit X kurang mendekati 1, X kurang 1, X tambah 1, tan 2X kurang 1 per sin X kurang 1 dikali sin X kurang 1. Nah, agar lebih mudah lagi, kita jadikan seperti ini. Limit X mendekati 1, X kurang 1 per sin X kurang 1 dikali limit X mendekati 1, X tambah 1 dikali tan 2X kurang 1 per sin X kurang 1. Nah, ini kan udah X kurang 1 dengan X kurang 1. Tinggal kita coret saja. Begitu juga dengan tan X kurang 1 sin X kurang 1. Kita coret saja. Lalu ini menjadi 1 dikali limit
X mendekati 1, X tambah 1, ini sisa 2 kali 2. Nah, kemudian limit X mendekati 1, X tambah 1, X-nya diganti menjadi 1. Jadi 1 tambah 1 dikali 2. Kemudian 1 dikali 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Soalnya adalah limit X mendekati V per 4 cos 2X per sin X dikurang cos X. Nah, karena di sini cos 2X kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Limit X mendekati V per 4, cos X-nya kita ubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per sin X dikurang cos X. Nah, kemudian cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X kita faktorkan menjadi limit X mendekati V per 4 cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah sin X per sin X dikurang cos X. Lalu, supaya penyebut dan pembilangnya bisa kita coret, sin X kurang cos X ini kita keluarkan minnya menjadi cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah sin X per, kita keluarkan min, jadi cos X dikurang sin X. Nah, ini kan udah ada yang sama, kita coret aja. Kemudian menjadi limit X mendekati V per 4, sisa cos X tambah sin X. Cos X tambah sin X per min 1. Atau bisa kita buat seperti ini. Limit X mendekati V per 4 min cos X tambah sin X. Kemudian kita kalikan minnya ke dalam cos X tambah sin X. Limit X mendekati V per 4 min cos X dikurang sin X. Nah, karena di sini limit X mendekati V per 4, setiap X kita ganti menjadi V per 4. Min cos V per 4 dikurang sin V per 4. Nah, V itu kan V sama dengan 180 derajat. Diketahui V per 4, berarti sama dengan 180 dibagi 4, sama dengan 45 derajat. Berarti V per 4 itu adalah 45 derajat. Min cos 45 derajat kurang sin 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita ganti menjadi setengah akar 2. Begitu juga dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 itu adalah min akar 2. Oke, selesai. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini merupakan salah satu contoh soal dari limit fungsi aljabar tak hingga. Soalnya adalah limit X mendekati tak hingga, X kuadrat dikurang 1 dikali X kurang 8
per 2x kuadrat kurang 3 dikali x kurang 2. Nah, di sini kita kalikan ke dalam dulu. Limit x mendekati tak hingga x kuadrat dikali x pangkat 3, x kuadrat dikali min 8x kuadrat, min 1 dikali x, min 1 dikali min 8, positif 8. Per 2x kuadrat dikali x, 2x pangkat 3, 2x kuadrat dikali min 2, min 4x kuadrat, min 3 dikali x, min 3x, min 3 dikali min 2, positif 6. Kemudian kita lihat pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertinggi adalah 3. Nah, semua bilangan ini kita bagi dengan x pangkat tertinggi, yaitu pangkat 3. Jadi seperti ini. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang per x pangkat 3 dikurang x per x pangkat 3 ditambah 8 per x pangkat 3 per 2x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat per x pangkat 3 dikurang 3x per x pangkat 3 ditambah 6 per x pangkat 3. Kemudian yang bisa dicoret, kita coret seperti ini. Limit x mendekati tak hingga 1 dikurang 8x kuadrat dibagi x pangkat 3 itu 8 per x kurang x bagi x pangkat 3 itu 1 per x kuadrat ditambah 8 per x pangkat 3 per 2x pangkat 3 per x pangkat 3, x pangkat 3 nya habis tinggal 2, 4x kuadrat dibagi x pangkat 3 menjadi 4 per x dikurang 3x per x pangkat 3 itu 3 per x kuadrat ditambah 6 per x pangkat 3. Nah, perlu diingat bahwa setiap apapun yang dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0. Misalnya k per tak hingga sama dengan 0. Jadi di sini kita ganti setiap x menjadi tak hingga. Berarti 1 dikurang 8 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga pangkat 2 ditambah 8 per tak hingga pangkat 3 per 2 dikurang 4 per tak hingga dikurang 3 per tak hingga pangkat 2 ditambah 6 per tak hingga pangkat 3 sama dengan 1 dikurang 8 bagi tak hingga 0, 0 ditambah 0. Intinya setiap yang dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. 2 dikurang 0, 0 tambah 0 sama dengan 1 per 2. Oke, selesai. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 5. Soal nomor 5 ini diketahui limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dikurang akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Nah, cara menjawab soal ini adalah kita ubah dalam bentuk pecahan. Untuk mengubahnya menjadi bentuk pecahan, kita kalikan sekawan, tetapi perbedaannya hanya di tandanya. Seperti ini. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dikurang akar x kuadrat dikurang 3x tambah 4 dikali akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ininya berubah menjadi tambah karena itu min. Positif.
tambah X kuadrat dikurang 3X tambah 4 per, sama seperti pembilangnya, penyebutnya juga sama, X kuadrat tambah 2X tambah 1 ditambah X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Kemudian kita kalikan saja menjadi limit X mendekati tak hingga. Karena ini udah akar, kita coret aja akarnya menjadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1 min dikali positif itu min X kuadrat dikurang 3X tambah 4 per, ini pindahan ikan per 1, jadi anggap aja 1 dikali penyebutnya, berarti penyebutnya tetap, jadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi limit X mendekati tak hingga habis 2X dikurang min 3X 5X 1 kurang 4 min 3 per akar X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah akar X kuadrat kurang 3X tambah 4. Kemudian kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut ini. Di sini pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Nah, jadi semua ini kita bagi dengan X pangkat 2. Tetapi karena di sini akar, pembilangnya kita bagi dengan akar X pangkat 2 seperti ini, 5X per akar X pangkat 2 dikurang 3 per akar X pangkat 2 per akar X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 2X per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah akar X kuadrat per X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat. Setelah seperti ini tinggal kita bagikan aja limit X mendekati tak hingga. Ini kan karena akar, jadi tinggal 5 kurang 3 bis per X per ini habis berarti akar 1 ditambah 2 per X tambah 1 per X kuadrat ditambah akar 1 dikurang 3 per X ditambah 4 per X kuadrat. Nah, diingat kembali bahwa setiap yang dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Nah, karena di sini limit X mendekati tak hingga, setiap X kita ganti menjadi tak hingga. 5 dikurang 3 per tak hingga per akar 1 ditambah 2 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga pangkat 2 ditambah akar 1 dikurang 3 per tak hingga tambah 4 per tak hingga kedua. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja 3 dibagi tak hingga itu 0 per akar 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 kurang 0 tambah 0 sama dengan 5 per akar 1 tambah akar 1 sama dengan 5
per 2. Pada soal ini kita dapat mencari dengan cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini. Dari soal ini kan diketahui bahwa AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurang PX kuadrat dikurang QX ditambah C. Nah, aturannya adalah jika A sama dengan P, cara nyarinya menjadi B dikurang Q per 2 akar A. Nah, tinggal kita masukkan saja B-nya. B-nya itu B-nya adalah 2. Nah, 2. Q-nya adalah min 3. Dikurang min 3. Per 2, A-nya itu adalah 1. Pangkat 1. Jadi, 5 per 2. Samakan hasil ini dengan hasil yang ini. Oke, selesai. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.